Jadi peluncuran kapal Makran dan bulan kemarin itu Rudaki yang disebut-sebut sebagai kapal induk Iran itu memang ini kapal Makran ya kan, itu memang membuat banyak orang heran ya, kenapa kok sekarang gitu ya. Apakah Iran ini ambisius, ingin merusak katakanlah peta keseimbangan apa tuh, kekuatan? Sebenarnya tidak ya. Eh, Tuh kapalnya. Sebenarnya mereka ini tidak ambisius. Kalau dilihat dari peta regionalnya, Mesir itu atau Algeria. Nah, ini Algeria ini. Algeria itu sebenarnya sudah duluan punya kapal induk buatan Italia. Ini kapal induk helikopter betul, atau bisa disebut dengan istilah LPD, LHD, LHD. Ini kapal induk Algeria, namanya Qal'at Beni Abbas. Nah, Algeria ini memang dia dianggap sudah layak lah untuk punya kapal induk, karena mereka itu punya banyak kepentingan di luar negeri, khususnya berhubungan dengan konflik dengan Maroko, karena Algeria itu mendukung kemerdekaan Sahara Barat ya, Western Sahara. Jadi kapal induk ini bisa digunakan untuk mendukung, katakanlah jika terjadi konflik dengan Maroko. Kapal induk ini bisa pergi ke Atlantik dan kemudian mendukung operasional di Sahara Barat. Sahara Barat itu dulu mendukung kemerdekaan Timur loh itu. Nah, setelah Algeria, negara yang sudah mempunyai kapal induk itu Mesir. Itu ya, Mesir. Mesir itu kalau nggak salah itu dapat kapal induk itu justru dari Prancis, karena Prancis membatalkan pesanan dari Rusia. Kemudian Prancis menjual ke Mesir gitu. Jadi Mesir itu sampai sekarang tuh punya dua punya dua kapal induk. Nah, ini kapal induknya nih. Tuh. Punya dua kapal induk dari Prancis. Dulu ini sebenarnya pesanan dari Rusia, kemudian Rusia menginvasi Ukraina Timur, kemudian Prancis membatalkan, kemudian dijual ke Mesir. Hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk mengembalikan uang daripada Rusia. Nah, ini kapal induk dari Mesir ini sebenarnya ini sudah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk di Yaman, di Libya, dan kemarin tuh diisukan akan digunakan untuk melawan Ethiopia, jika Ethiopia tidak setuju dengan kasus dam Renaissance itu loh, yang bisa membuat debit sungai Nil berkurang.
Jadi kalau saya bilang di Timur Tengah itu yang paling kuat kapal induknya sekarang itu Mesir. Ya, di Mesir di bawah Al-Sisi itu memang dimanjakan oleh beberapa negara-negara Eropa ya. Karena Al-Sisi sukses mengkudeta Muhammad Morsi. Cuma kapal induknya Mesir ini ya untuk helikopter. Kemudian yang sudah yang sudah membangun tapi belum beroperasional itu Turki. Turki itu mengeluarkan Anadolu TCG. Itu buatan rancangan Spanyol tapi ya dibangun di Turki. Kemarin kebakaran sebentar karena saat produksi. Nah, kalau ini konsepnya memang betul-betul konsep kapal LPD. Jadi di dalamnya itu bisa bawa pesawat. Nah, termasuk waktu itu digunakan untuk membawa pesawat F-35 Turki yang kemudian dibatalkan itu kan sama Donald Trump karena membeli rudal anti pesawat S-400 dari Rusia. Turki ini layak punya kapal induk karena mereka itu punya operasional lintas laut gitu loh, seperti di Libya. Tapi di aku rasa tidak terlalu mereka butuhkan ya di Azerbaijan. Tapi untuk operasi di Libya dan di Mediterania memang Turki cocok punya punya kapal induk. Tapi mereka masih punya satu, itu pun belum beroperasional. Kemudian kalau di Teluk yang punya kapal induk itu Qatar. Nah, Qatar memesan dari Italia ya kira-kira lebih canggih sedikit dari punya Aljazair yang juga buatan Italia. Tapi ini masih dalam proses pembuatan gitu. Ini akan menjadi kapal induk helikopter. Nah, Qatar ini membeli kapal ini kemarin itu akibat dari blokade dari negara-negara tangganya ya kayak Arab Saudi dan UAE. Yang sekarang justru blokade itu sudah tidak berlaku karena sudah damai. Tidak diketahui apakah ini nanti akan tetap dilanjutkan, tetapi Qatar itu memang punya kepentingan di luar negeri termasuk di Libya juga karena di Libya kan dia punya mendukung JNE itu kan dengan Turki. Nah, jadi ini salah satu bagian dari kapal yang dipesan dari Italia. Itu total pesanannya itu 6 miliar dolar itu. Dan Qatar memang harus punya kapal induk ya karena dia punya investasi banyak di sejumlah negara gitu. Kalau seandainya mereka lemah itu bisa diambil orang. Jadi Iran tanpa banyak pengumuman mereka sudah punya 2 kapal induk secara teoritis ya. Kapal induk ini walaupun sebenarnya adalah forward staging base. Satu Rudoki, satu lagi itu Makran gitu. Rudoki dan Makran. Nah, ini yang Rudoki yang kemarin itu bulan lalu. Nah, Rudoki ini itu mengubah kapal Roro ya, kapal penyeberangan sebenarnya itu antara Sumatera dan Jawa, terus Jawa ke Bali. Nah, jadi di bawahnya itu bisa membawa kendaraan karena kapal Roro itu memang biasanya itu kapal penyeberangan untuk kendaraan kan. Ini tapi karena kapal Roro yang ini cukup besar, jadi banyak yang menganggapnya sebagai kapal induk kan. Sementara Makran
itu dari kapal tanker yang barusan kemarin kan. Nah, ini dari kapal tanker ya. Kelemahan dari kapal tanker ini adalah dia tidak bisa mengangkut katakanlah kendaraan. Bisa, tetapi ya sistemnya diderek dari laut kemudian diangkat ke diangkat ke bagian atasnya, tapi tidak bisa mengangkut sebanyak kapal ro-ro. Hanya kelebihan dari kapal tanker yang diubah menjadi menjadi kapal induk ini, dia bisa membawa minyak ya atau bahan bakar untuk operasional di luar negeri itu. Ya mirip dalam konsep upload forward staging base. Nah, kalau dalam konsep upload forward staging base ini sebenarnya bisa bawa kendaraan, tapi tapi dia harus menggunakan jembatan ya. Nih kendaraannya di sini tuh, ini kendaraan. Bisa bawa jadi rumah sakit. Jadi bisa untuk ini juga bencana alam. Nah, ini kalau seandainya dia membawa mau transfer, dia harus pakai jembatan. Nah, kalau kalau kapal ro-ro kan di belakangnya ada pintu ya. Nah, kalau ini dia harus buat jembatan tengah laut. Kalau seandainya lautnya tenang ya, kalau nggak tenang bisa bahaya juga itu. Jadi ada Rudaki, ada Makran, ada 2 kapal induk daripada Iran sekarang. Cuma mereka itu memang mengeluarkan produk-produknya itu per bulan ya. Jadi seakan-akan Iran itu terus memproduksi sesuatu yang baru, walaupun konsepnya itu adalah konsep lama ya. Nih, jadi dia harus punya derek, bisa dia ditransfer itu. Jadi Iran ini sebenarnya cukup terlambat dibandingkan negara-negara lain lah ya, seperti Qatar, Turki, Mesir, Algeria. Kalau UAE itu konsepnya adalah dia mendirikan pangkalan militer di luar negeri seperti di Yaman ya, terus di Eritrea, terus di Somaliland, negara yang separatis di Somalia. Jadi walaupun dia tidak punya kapal induk, UAE ini bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional di luar negeri gitu. Dan Dubai atau UAE di Dubai itu punya kemampuan untuk membangun kapal tanker besar juga. Dry dock itu kan punya UAE gitu. Jadi bukan Iran yang ambisius, tetapi mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari kapasitas dari negara-negara tetangganya seperti yang tadi itu. Dan ini sifatnya seperti ini regional. Artinya mereka tidak mungkin membawanya itu jauh-jauh ya sampai katakanlah ke Pasifik gitu, nggak mungkin. Ini hanya untuk regional.
Dan sebenarnya dulu itu Iran sudah pernah buat kapal induk ya, tapi hanya sebagai sebatas mockup. Mockup itu adalah sebaca reka bentuk. Nah, ini kapal induknya, tapi ini untuk sebagai target uji coba rudal aja gitu. Seharusnya yang seperti inilah yang harus itu. Tinggal kasih mesin kecil. Seperti ini kapal induknya seharusnya Iran punya. Tetapi kan kalau Iran punya seperti ini itu bisa katakanlah memancing sentimen dari luar ya. Jadi mereka tidak ingin kegiatan kelihatan agresif gitu, sehingga lebih memilih mengkonversi kapal sipil untuk mendukung kegiatan militer dalam konsep yang tadi itu afloat, forward, staging, base gitu. Tuh kapal induk. Mereka sebenarnya udah punya kapal induk tapi ya itu untuk sebagai target.